Selamat siang semua. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Farhana Rohadatul Aisy, Virginia Azahra, dan Astrid Monica akan mempresentasikan tentang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang pertama, alat kesehatan. Kalian ada yang tahu nggak alat kesehatan itu apa sih? Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI Nomor 1189, 1190, 1191 Tahun 2010, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi seseorang. Contoh yang sering kita jumpai yaitu termometer, tensimeter, glukometer, dan lain-lain. Berikut gambarnya. Yang pertama, kategori dan subkategori alat kesehatan. Menurut Permenkes RI Nomor 1190 Menkes per 7/2010. Yang pertama, peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik, yaitu sistem tes kimia klinik, sistem tes toksikologi klinik, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan hematologi dan patologi, peralatan dan aksesoris patologi, pereaksi hematologi, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan imunologi dan mikrobiologi, yaitu sistem tes imunologikal, peralatan mikrobiologikal, dan lain-lain. Yang keempat, peralatan anestesi diagnostik, peralatan anestesi terapeutik, dan lain-lain. Yang kelima, peralatan kardiologi bedah, peralatan kardiologi terapeutik, dan lain-lain. Produksi alat kesehatan. Untuk memproduksi alat kesehatan itu harus memiliki izin loh. Sesuai Permenkes RI nomor 1189, 1190, 1991, Menkes RI per 8/2010. Untuk memproduksi alat kesehatan harus mendapatkan izin, yaitu sertifikat produksi dari Menkes dan menerapkan CPAKB, yaitu cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Distribusi atau penyaluran alat kesehatan. Untuk mendistribusikan atau menyalurkan alat kesehatan harus berpedoman pada cara distribusi alat kesehatan yang baik, yaitu CDAKB. Penyaluran alat kesehatan dapat dilakukan oleh A. Dalam jumlah besar. 1. Penyaluran alat kesehatan atau PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, cabang penyaluran alat kesehatan adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Dalam jumlah kecil. 1. Apotek melakukan penyaluran alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas. 2. Pedagang eceran melakukan penyaluran alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas secara eceran. Setiap penyalur alat kesehatan atau PAK, cabang PAK, dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin. 1. Penyalur alat kesehatan atau PAK oleh Dirjen Binfar dan Alkes. 2. Cabang PAK oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. C. Toko alat kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 4. Penanggung jawab teknis. Menurut Permenkes RI Nomor 1189 Menkes per 8/2010. A. Pemilik sertifikat kelas A, apoteker, sarjana lain yang sesuai. B. Pemilik sertifikat produksi kelas B, minimal D3 farmasi dan kimia teknik. C. Pemilik sertifikat produksi kelas C, SMK
farmasi. 5. Pedoman periklanan alat kesehatan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan peredaran alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat akibat label dan periklanan yang tidak benar. Pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan promosi dan atau periklanan. Hal ini diatur dalam Permenkes RI nomor 1189 Menkes per 8 2010. Kriteria periklanan. A. Iklan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan penandaan yang telah disetujui. B. Iklan mengenai alat kesehatan pada media apapun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan etika periklanan. C. Perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Definisi tersebut terdapat dalam Permenkes RI nomor 1189, 1190, 1191 tahun 2010. 1. Kategori dan subkategori alat kesehatan. A. Tisu dan kapas. Contoh dari tisu dan kapas yaitu adalah kapas kecantikan, tisu toilet, dan tisu basah. Kami akan menunjukkan salah satu contoh gambar dari kapas kecantikan, tisu toilet, dan tisu basah. Pada gambar yang pertama yaitu adalah kapas kecantikan, dan pada gambar yang kedua yaitu adalah tisu toilet, dan pada gambar yang ketiga yaitu adalah tisu basah. Selanjutnya, B. Sediaan untuk mencuci. Contoh dari sediaan untuk mencuci yaitu adalah sabun cuci, deterjen, dan pemutih. Kami akan menunjukkan salah satu contoh gambar dari sabun cuci, deterjen, dan pemutih. Pada gambar yang pertama yaitu adalah sabun cuci, gambar yang kedua adalah deterjen, dan gambar yang ketiga adalah pemutih. Selanjutnya C. Pembersih. Contoh dari pembersih yaitu adalah pembersih kaca, pembersih lantai, dan pembersih kloset. Kami akan menunjukkan salah satu gambar dari pembersih kaca, pembersih lantai, dan pembersih kloset. Pada gambar yang pertama yaitu adalah pembersih kaca, pada gambar yang kedua yaitu adalah pembersih lantai, dan pada gambar yang ketiga yaitu adalah pembersih kloset. Selanjutnya D. Alat perawatan bayi. Contoh dari alat perawatan bayi yaitu ada popok bayi, botol susu, dan dos sejenisnya. Kami akan memberikan salah satu contoh gambar dari popok bayi, botol susu, dan dot. Pada gambar yang pertama yaitu adalah popok bayi, gambar yang kedua botol susu, dan gambar yang ketiga adalah dot. Selanjutnya E. Antiseptik dan desinfektan. Contoh dari antiseptik dan desinfektan yaitu adalah antiseptik dan desinfektan. Kami akan menunjukkan salah satu contoh gambar dari antiseptik dan desinfektan. Contoh yang pertama yaitu adalah antiseptik, dan contoh yang kedua adalah desinfektan. Selanjutnya F. Pewangi. Contoh dari pewangi yaitu adalah pewangi ruangan dan pewangi mobil. Kami akan menunjukkan salah satu contoh gambar dari pewangi ruangan dan pewangi mobil. Contoh gambar yang pertama yaitu adalah pewangi ruangan, dan contoh yang kedua yaitu adalah pewangi mobil. Selanjutnya G. Pestisida rumah tangga. Contoh dari pestisida rumah tangga yaitu adalah pengendali serangga, pencegah serangga, dan pengendali kutu rambut. Kami akan menunjukkan salah satu contoh gambar dari pengendali serangga, pencegah serangga, dan pengendali kutu rambut. Contoh yang pertama yaitu adalah pengendali serangga. Contoh pada gambar yang kedua yaitu adalah pencegah serangga. Contoh pada gambar yang ketiga adalah pengendali kutu rambut. 2. Klarifikasi kelas PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Klarifikasi kelas PKRT diatur dalam Permenkes RI nomor 1190 Permenkes per 8/2010 yaitu A. Kelas 1. Resiko rendah. Pada penggunaan tidak menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, dan karsinogenik. Contohnya kapas dan tisu. Selanjutnya B. Kelas 2. Resiko sedang.
pada penggunaan dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tetapi tidak menyebabkan karsinogenik contohnya detergen dan alkohol. Selanjutnya C. Kelas 3. Resiko tinggi. Mengandung pestisida yang dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik contohnya anti nyamuk bakar dan repelan. 3. Produksi PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Untuk memproduksi PKRT harus mendapatkan izin berupa sertifikat produksi dari Menkes dengan menerapkan pedoman cara pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik atau CPPKRTB sesuai dengan Permenkes RI nomor 1189, 1190, 1191 Permenkes per 8/2010. 4. Pedoman Periklanan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga atau PKRT untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan peredaran perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang tidak memenuhi syarat akibat label dan periklanan yang tidak benar. Pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan promosi dan atau periklanan. Pedoman periklanan PKRT diatur dalam Permenkes RI nomor 1190 Permenkes per 8/2010. Kriteria periklanan yaitu ada A. Iklan PKRT yang diedarkan harus memuat keterangan secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan penandaan yang telah disetujui. B. Iklan mengenai PKRT pada media apapun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan etika periklanan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang semua.